Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la waliyus salihin wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-sadiqul amin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, ikhwani ma'asyiral hadirin wal hadirat minal muslimin wal muslimat, jemaah salat subuh Masjid At-Taqwa Indo As-Sakinah Pekanbaru rahimakumullah. Alhamdulillah, setinggi puji dan sedalam syukur marilah senantiasa kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia yang sangat banyak yang Allah berikan kepada kita, yang tak pernah berhenti, yang tidak pernah satu detik pun kecuali di situ akan ada nikmat yang kita rasakan dalam kehidupan kita. Sebagaimana Allah tidak pernah berhenti memberikan nikmatnya kepada kita, maka sudah sepantasnya bagi seorang muslim mukmin untuk senantiasa mengharap, berdoa dan senantiasa bersyukur atas segala nikmat yang Allah limpahkan kepada kita. Kemudian kita bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad, untuk keluarga beliau, anak dan keturunannya, kemudian para sahabat yang telah menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjuang menegakkan agama Allah, mengorbankan harta dan jiwa mereka. Mudah-mudahan kita juga bisa meniru akhlaknya Rasulullah SAW dan kemuliaan Rasulullah SAW, kebaikan para sahabat, semangat mereka dan ittiba mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita berharap mendapatkan syafaatnya pada hari kiamat kelak, pada hari di mana tidak lagi berguna harta, tidak lagi bisa kita banggakan anak keturunan kita. Dan mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang Allah selamatkan dan Allah masukkan ke dalam surganya, dikumpulkan bersama orang-orang saleh. Kembali kita melanjutkan pembahasan tentang 10 sebab atau 10 kunci ya untuk meraih lapangnya dada, karya Syekh Abdul Razak Al-Badr hafizallahu ta'ala. Pagi ini adalah kunci yang ketiga untuk meraih lapangnya dada, yaitu tahsilul ilmi nafi', di mana kita memperoleh mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Dengan mendapatkan ilmu yang bermanfaat, maka hati kita akan lapang, dada kita akan lapang. Beliau mengatakan, فَكُلَّمَا زَادَ تَحْصِيلُ الْعَبْدِ مِنَ الْعِلْمِ الشَّرْعِ الْمُسْتَمَدِّ مِنَ الْكِتَابِ وَسُنَّةِ نَبِيِّهِ صلى الله عليه وسلم زَادَ انشِرَاحُ صَدْرِهِ وَزَادَ صَلَاحُ حَالِهِ. Beliau mengatakan, ketika bertambah perolehan seseorang hamba dari ilmu syar'i yang sumbernya adalah kitabullah, ilmu yang bersumber dari Al-Quran dan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka akan bertambah lapang pula dadanya.
dan akan bertambah baik pula keadaannya. Dari sini kita tahu bahwa di antara jalan yang membuat lapang dada kita adalah ilmu yang bersumber dari dua sumber mata air yang jernih, Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Dan ini adalah sebaik-baik ilmu untuk kita pelajari bersama. Dan inilah sebaik-baik kedekatan untuk kita kerjakan. Dengan bertambahnya ilmu syar'i, bertambah lapang dada kita dan bertambah baik keadaan dan kondisi kita. Beliau mengatakan, "Fal ilmu fihi rif'atul 'abdi wa sa'adatuhu wa falahuhu fi dunyahu wa ukhrahu." Bahwa ilmu itu adalah mengangkat seorang hamba dan menjadi sebab dia akan bahagia, beruntung di dunia dan di akhirat. Wa nurun wa diya'un li tariqihi. Ilmu itu adalah cahaya, penerang di dalam jalan yang dia lalui. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat." Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang berilmu beberapa derajat. Dua hal yang tak boleh terpisah, keimanan dan ilmu yang ada. Ketika keimanan itu tumbuh dalam hati kita, maka keimanan itu harus dihiasi dengan ilmu, karena ilmu adalah cahaya dan dia adalah sebab di mana kita diangkat derajat kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau ada orang yang ingin bahagia, yang ingin diangkat derajatnya oleh Allah, yang ingin terang jalannya, maka pilihlah jalan ilmu. Karena ini janji Allah kepada kita. Janji Allah kepada kita. Dan ini menunjukkan ayat betapa agungnya, betapa mulianya ilmu syar'i. Dan ini mesti kita semangati diri kita untuk belajar agama dan pelajari ilmu syar'i. Ikhwanikum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Beliau mengatakan, wa huwa ma'a dzalika jannatun ya'ishu fiha talibul ilm. Ya, dia memiliki surga. Ya, ilmu itu adalah surga yang mana seorang talibul ilmi hidup. Ketika seorang memiliki ilmu syar'i, maka dia hidup dalam kenikmatan. Wa raudatun muzhira, taman yang indah, yang penuh dengan bunga. Wa bustanun muthmirun yajidu fihi bahjatahu wa unsahu wa rahatahu wa sa'adatahu. Dialah sebuah kebun yang berbuah, yang dia dapati di dalamnya ketenangan, kenyamanan dan kebahagiaan. Wa yaqtifu fihi min atayibith thimari wa sunufil azhar. Dia kemudian akan memetik buah-buah yang baik dan berbagai jenis bentuk bunga. Orang ketika berilmu, dia akan banyak mendapatkan kebaikan-kebaikan. Ibarat dia mendapatkan buah-buah yang renum, kemudian bunga-bunga yang indah, yang harum. Dengan ilmu kita akan bisa merasakan itu. Betapa amal itu sangat banyak, betapa amal itu sangat indah dan melahirkan banyak kebaikan dalam kehidupan kita. Walidha, kata beliau, dengan demikian najidu jama'atan minal ulama, kita mendapatkan sebagian dari para ulama kita, sammau musannafatihim fi ulumi syari'ati bima ya'taqidunahu min wasfin li hadzal ilm. Ada di antara para ulama menyebutkan ketika mereka menulis karya-karya mereka, ya, mereka menyebutkan dengan sebutan yang sangat luar biasa terhadap ilmu ini. Ketika mereka menulis seperti Raudatul Uqala, ya, tamannya al-uqala, orang-orang yang berakal. Jadi
buku itu dibuat sebentuk atau sebuah nama taman, Raudatul Uqala. Ini tamannya orang-orang yang berakal. Taman itu indah. Bahkan ada orang yang hari ini ingin mencari tempat yang membuat dia refresh, pergi ke taman. Jadi kita saja tamannya nggak ada yang indah-indah, tapi di sebagian tempat itu diperhatikan taman itu sebagai tempat mencari ketenangan jiwa atau untuk merefresh diri kita agar hilang dari keletihan dan kepenatan bekerja. Disebut juga oleh para ulama wa bustanul arifin. Bustan itu kebun. Al-arifin ya orang-orang yang berilmu, al-arif. Ini karya mereka begini disebut. Karena memang ilmu itu sendiri adalah taman. Ilmu itu sendiri adalah ya taman yang indah, ya, yang sangat baik untuk menenteramkan jiwa. Maka disebutkanlah sifat ilmu itu oleh para ulama dengan nama-nama tersebut, yang kita kenal juga dengan sebutan Riyadus Salihin. Riyadu As-Salihin wa Raudul Basim wa ghairuha min al-asma' ad-dala 'ala al-ma'ani allati qamat fi qalbi al-'alim wa talib al-'ilmi tijah al-'ilm, dan nama-nama yang lain yang menunjukkan kepada makna yang ada di hati seorang alim ataupun para penuntut ilmu terhadap ilmu itu sendiri. Mereka menamakan kitab mereka dengan sifat ilmu itu sendiri. Ikhwan kaum muslimin, ini bentuk-bentuk ya usaha daripada para ulama untuk mensifati ilmu agar orang semua mencintainya, agar orang suka kepada ilmu. Kemudian Syekh Razak menyebutkan dalam kitab ini, wa yakfi fi fadlil ilmi nafi' annahu ya'khudhu bi sahibihi ila jannatin na'im. Cukuplah sebagai bentuk kemuliaan ilmu yang bermanfaat, dia akan membawa pemilik ilmu kepada surganya yang penuh dengan nikmat. Ilmu itu jalan menuju surga. Ilmu itu jalan yang memudahkan kita untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahallallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Orang yang meniti satu jalan yang di jalan itu dipelajari ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Ini adalah keutamaan ilmu di dalam Islam. Ternyata dia bukan jalan biasa, tapi dia adalah jalan menuju surga. Nah, tentu kita semua mencari jalan itu. Apa sih yang kita inginkan dalam kehidupan kita, dalam keberadaan kita di dunia ini? Tak lain tak bukan mencari ridha Allah. Dengan ridhanya kita bisa masuk ke dalam surganya. Di antara cara mencari ridha Allah adalah jalan ilmu. Dan sebaik-baik jalan dan seagung-agung jalan untuk meniti ridha Allah Subhanahu wa taala dan surganya. Makanya banyak kita dapatkan dalam hadis Rasulullah SAW betapa orang yang berilmu, orang yang mengajarkan ilmu itu didoakan oleh para malaikat-malaikat Allah, oleh makhluk Allah yang ada di langit dan ada yang ada di bumi. Sampai Nabi mengatakan hatal hitana fil bahr, sampai ikan yang ada di dalam lautan mendoakan orang-orang yang mengajarkan kebaikan, yang mengajarkan ilmu. Wahatan namla fi juhriyah, sampai seekor semut pun mendoakan. Subhanallah, kita tidak kenal dan kita tidak tahu, ternyata makhluk-makhluk Allah itu mendoakan kita. Maka malaikat Allah mendoakan kita. Begitulah Allah memuliakan para pelajar dan para pendidik, orang-orang yang mengajarkan ilmu tersebut. Maka inilah yang ketiga, tahsilul ilmi nafi'. Dengan mempelajari dan memperoleh ilmu yang bermanfaat, kita akan mendapatkan dada kita terasa lapang dan hati kita terasa tenang.
hidup kita akan bahagia, jalan kita menuju surga sangat mudah. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah. Yang keempat, di antara sebab atau kunci kita meraih atau mendapatkan lapangnya dada, al-inabatu ilallah wa husnul iqbali alaih. Kita kembali bertaubat kepada Allah, segera kembali kepada Allah, dan kita dalam bersungguh-sungguh dengan cara yang baik kita kembali kepadanya. Kita kembali kepada Allah adalah sebab utama, ya, di mana hati kita dan lapangnya dada kita, dan di mana kita akan merasakan lezatnya beribadah. Jika ada hari ini orang mengatakan apa kunci agar kita bisa nikmat di dalam ibadah, maka tumbuhkan dalam dirinya semangat untuk bertaubat dan kembali kepada Allah. Kembali kepada Allah. Kembali kepada Allah maknanya kita, ya, melakukan segala perintah Allah dengan meninggalkan larangan. Kembali kepadanya dengan beribadah kepadanya, dengan melakukan segala ketaatan. Karena kata beliau, kata Syekh Abdul Razak, fa inna ta'ata wal ibadata rahatul qulub. Sesungguhnya ketaatan, ibadah adalah ketenangan hati, ketenangan jiwa kita, wa unsun nufus, dan kenyamanan jiwa kita, ketenangan jiwa kita, wa qurratul uyun, dan penyejuk mata kita, wa sa'adatus sudur, dan kebahagiaan dada kita. Begitulah ungkapan tentang sebuah kebaikan. Tidak ada kecuali sesuatu yang positif. Sebutan untuk ibadah itu manfaatnya sangat banyak. Sebutan manfaat terhadap ibadah itu sangat banyak. Adalah ketenangan hati atau kenyamanan hati, ketenangan jiwa, kemudian penyejuk mata kita, dan kebahagiaan dada kita. Al-Imam Ibnul Qayyim, ya, perkataan beliau dinukil oleh Syekh Abdul Razak, al-inabatu illallah, kembali kepada Allah, wa mahabbatahu bi kullil qalb, dengan kembalinya kita kepada Allah dan mencintai Allah dengan sepenuh hati kita, wal iqbalu alaih, ya, kita kembali menuju Allah, wat tana'um bi ibadati, dan kita merasakan betapa nikmat beribadah kepadanya. Fala syai'a asrah li sadril abdi min dzalik. Tidak ada kunci dan tidak ada jalan yang paling afdal, yang paling baik untuk menjadikan dada kita lapang. Tak ada. Jadi dada lapang, kenyamanan hati, ketenangan jiwa bukan kita dapatkan pada perkara dunia. Bukan kita dapatkan dalam mengumpulkan harta. Bukan kita dapatkan pada banyaknya amanah dan kekuasaan jabatan. Tak. Bukan di situ. Bukan pada urusan dunia. Ketenangan hati, kenyamanan jiwa, lapangnya dada ada pada ketaatan, ada pada at-taqarrub ilallah wal inabatu ilallah. Inilah kunci yang harus kita dapatkan. Inilah kunci yang harus kita miliki agar hati kita dan dada kita terasa lapang. Hatta innahu la yaqulu ahyanan, ya, in kuntu fil jannati fi mithli hadhil hala fa inni idzan fi 'aishin thayyib. Kata sampai dia mengatakan dalam kitab Zadul Ma'ad, ya, andai pun aku di dalam sebuah al-jannah, ya, fi mithli hadhil hala, di dalam kondisi yang seperti ini, maka sungguh aku dalam kehidupan yang baik. Jadi tanda hidup kita itu baik, dilihat di mana, sejauh mana ketaatan kita, sejauh mana, ya, amal saleh yang kita kerjakan, dan sejauh mana kita merasakan nikmatnya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Umithalu dzalika, di antara contohnya kata beliau, as-salah adalah ibadah salat. Kam fiha min qurrati ainin, betapa banyak di dalam salat itu banyak yang menyebabkan mata kita sejuk, warahati bal, dan betapa, ya, tenang dan nyamannya jiwanya, wasukuni liqalbil mu'min, betapa tenangnya hati seorang mukmin, hatta
Qala nabiyuna sallallahu alaihi wasallam, sampai Nabi kita berkata, qum ya Bilal fa'arihna bis salah, dirikanlah salat wahai Bilal, karena salat itu akan menenteramkan kami. Nabi ketika menghadapi masalah di dalam kehidupan, di dalam berdakwah, maka Nabi kembali kepada Allah dengan salat. Betapa banyak, ya, betapa banyak manfaat yang kita dapatkan dari ibadah salat. Namun berapa orangkah yang mampu merasakan salat itu sebagai solusi dari segala masalahnya? Nah, ini jadi masalah besar. Seberapa mampu kita jadikan salat itu sebagai tempat solusi terhadap masalah kita? Seberapa mampu kita, ya, menjadikan ibadah salat sebagai tempat ketenangan untuk mendapatkan ketenangan jiwa kita. Bahkan dalam hadis yang lain, ju'ilat qurratu aini fi shalah, dijadikan, ya, pada mataku kesejukan, kesenangan mataku dalam salat. Artinya salat itu dijadikan kenyamanan Rasulullah SAW dan ketenangan jiwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Al-Allamah Ibn Qayyim juga menyebutkan, wa yu'addidu a'mal al-bir, ketika dia menyebutkan amal-amal baik, di antaranya beliau mengatakan, fa awwalu ma yastaqidu ahaduhum min manami yasbiqu ila qalbihi al-qiyamu ila al-wudu was-salatu kama amarahu Allah. Di antara bentuk amal-amal baik itu, kata beliau, ketika bangun salah seorang dari kalian dari tidurnya, maka hatinya segera untuk bangun, bangkit dari tidur, berwudu, kemudian dia melaksanakan salat sebagaimana yang telah perintahkan. Fa idza adda fardha waqtihi ishtaghala bitilawah, apabila dia telah melaksanakan salat, ya, di waktunya, maka dia, ya, akan sibuk dengan tilawah, wal azkar, dengan zikir, ila hini tatlu asyams, sampai, ya, terbit matahari, fayarqa duha, kemudian dia salat, melaksanakan salat duha. Thumma dhahaba ila ma aqamahu Allah fi min al-asbab, kemudian dia berusaha untuk melakukan, ya, perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, bekerja. Fa idza hadara fardhu zuhur, apabila zuhur telah tiba, badara ila tatahhur, dia bersegera mengambil wudu, wassa'i ila safil awal, dia berusaha mencari saf yang pertama, minal masjid, fa'adda faridatahu kama amar wa kama umir, kemudian dia melaksanakan salat seperti mana yang diperintahkan, mukammilan laha bi syara'itiha wa arkaniha wa sunaniha, kemudian dia sempurnakan syarat dan rukunnya dan sunnah-sunnahnya, wa haqa'iqihal batinah, dan menjaga, ya, syarat-syarat, ya, daripada salat itu sendiri, minal khusyu', ya, muraqabah, al-hudur baina yadir rabb, perasaan di mana dia berdiri di hadapan Allah, fayansarifu minas salah, kemudian dia bubar dari salat, waqad atharat fi qalbi wa badani wa sair ahwalihi atharun tabdu ala safhatihi wa lisanihi wa jawarihi, maka salat telah memberikan bekas baik kepada dirinya, hatinya, dan seluruh anggota tubuhnya. Nampak dari lembaran-lembaran kebaikan dari lisannya dan anggota tubuhnya. Wa yajidu thamrataha fi qalbi, dan itu kita rasakan di hati kita. Minal inabati ila daril khulud, di antaranya adalah kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, wat tajafi an daril ghurur, dan kita menjauhkan dari kehidupan dunia ini, ya, perkara-perkara yang menyibukkan diri kita sehingga kita lalai, wa qillati takallubi wal hirsi ala dunya wa awajiliyah, dan kita, ya, tidak ambisi terhadap dunia dan segala bentuk yang ada di dalamnya. Qad nahathu salatuhu anil fahsya'il munkar, kemudian salatnya telah menjauhkan dia dari segala bentuk maksiat dan kemungkaran, kekejian, wajah, wa habbabat ilaihi liqa Allah, dan kemudian dia, ya, menjadikan cinta untuk bertemu dengan Allah, suka bertemu dengan Allah, wa nafarathu min kulli qati'in yaqta'uhu anillah, kemudian dia memutuskan segala sesuatu yang memutuskan hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwanikum muslimin, ini adalah hal-hal yang akan menjadikan seseorang, ya, baik dalam kehidupannya. Ya, mudah-mudahan kita bisa melakukan yang kita teringat pertama kali di saat bangun tidur adalah untuk melaksanakan ibadah salat.
yang pertama kali yang ada dalam pikiran kita dan hati kita agar bisa kita berjamaah. Kemudian kita berzikir dan berdoa, kita kembali ke rumah, setelah itu kita beraktivitas melakukan pekerjaan-pekerjaan kita. Lalu kemudian di saat zuhur tiba kita salat, kemudian kita kembali ya bekerja, kemudian datang asar kita salat, kemudian kita kembali setelah itu ke rumah kita. Maghrib tiba, isya tiba, kita berjamaah, kemudian kita istirahat. Insyaallah hal-hal yang seperti ini terus terjaga, terus terpelihara dalam kehidupan kita, dan mudah-mudahan itu akan menjadikan kita orang-orang yang mendapatkan ketenangan jiwa dan akan mendapatkan kenyamanan hati dan bahagia di dunia dan di akhirat kelak. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah, inilah dua sebab atau kunci di mana kita mendapatkan dada kita lapang. Mudah-mudahan dengan mempelajari ilmu yang bermanfaat dan dengan segera kita kembali kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, kita akan merasakan betapa nyamannya hati kita dan betapa lapangnya dada kita. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala berkahi pertemuan kita dan jadikan orang-orang yang senantiasa mendapatkan ya kenyamanan hati dan kelapangan dada. Wallahu ta'ala alam bissawab. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang yang keluar dari rumahnya menuju rumah Allah untuk menuntut ilmu syar'i, maka sungguh dia sedang berjalan di jalan ilmu, dan itu akan memudahkannya untuk menuju surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Man salaka tariqan yatlubu fihi ilman salakallahu bihi tariqan min turuqil jannah. Barang siapa yang menempuh sebuah jalan, jalan yang ditempuhnya adalah jalan menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya untuk menuju surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang berangkat ke masjid untuk menuntut ilmu syar'i dianggap sebagai jihad fi sabilillah. Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, "Man dakhala masjidana hadza," barang siapa yang memasuki masjid kami ini, yakni Masjid Nabawi, liyata'allama khairan, untuk belajar atau mempelajari kebaikan, au yu'allimuhu, atau dia mengajarkan kebaikan, kal mujahidi fi sabilillah, adalah seperti orang yang berjihad di jalan Allah. Mudah-mudahan kehadiran kita di rumah Allah yang mulia ini, tujuan kita hanya satu, untuk mencari ridha Allah Tabaraka wa Ta'ala. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari, ilmu yang memberikan keberkahan, yang menerangkan jalan kita dan senantiasa menjaga kita di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala.